Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis susu bubuk. Nama saya Gregory Alexander Baskoro Kaloh. Pertama kita akan mempersiapkan contoh untuk uji mikrobiologi, uji organoleptik, dan uji kimia. Dari ketiga ini kita yang menguji dua untuk uji mikrobiologi tidak saya uji, tidak saya jelaskan. Pertama untuk uji mikrobiologi kita buka kemasan contoh susu bubuk dan ambil contoh secara aseptik sebanyak 400 gram dan tempatkan pada botol contoh steril. Untuk uji organoleptik, kita buka kemasan contoh susu bubuk dan ambil contoh secukupnya. Kemudian tempatkan dalam botol contoh yang sudah steril. Dan terakhir uji kimia, kita sama seperti uji mikrobiologi, kita mengambil suhu 400 gram dan tempatkan pada botol contoh yang sudah kering dan steril. Yang pertama kita menguji keadaan atau secara organoleptik. Pertama itu ada bau, uji rasa, dan uji warna. Semuanya kita ambil contoh uji secukupnya saja dan letakkan di atas gelas arloji yang bersih dan kering. Untuk bau kita mencium susu bubuk untuk mengetahui baunya. Dan rasa kita rasakan dengan indera pengecap atau lidah, dan warna kita amati dengan indera penglihatan atau mata. Ketiga uji ini kita lakukan minimal oleh 3 orang panelis yang terlatih, sehingga kita akan menemukan rata-rata. Kemudian untuk bau, merasa dan warna, jika ada bau tidak cium asing, maka tidak normal. Kalau rasa ada rasa asing, tidak normal. Dan warna, misalnya susu bubuk warna putih, seharusnya jika ada warna lain maka dibilang tidak normal. Kalau tidak ada dari semua itu, maka susu bubuk ini dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan menguji kadar air. Kadar air. Pertama peralatannya ada desikator, botol timbang dengan penutup, kemudian oven, dan neraca analitik. Untuk cara kerjanya kita panaskan botol timbang beserta tutupnya dalam oven pada temperatur 102 kurang lebih 2 derajat Celcius selama lebih kurang 1 jam dan dinginkan dalam desikator selama 45 menit. Kemudian timbang dengan neraca analitik botol timbang dan tutupnya. Ini untuk atau dalam rumus nanti akan atau perhitungan sebagai WO atau berat bobot awal. Maksud saya bobot awal tanpa belum dimasukkan sampel atau bobot kosong. Kemudian setelah menimbang bobot awal, kita masukkan 1 gram sampai dengan 3 gram contoh dalam botol, tutup dan ditimbang. Selanjutnya kita panaskan botol timbang yang berisi contoh tersebut dalam keadaan terbuka dalam oven dengan meletakkan tutup botol di samping oven, di luar oven, pada temperatur 102 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian kita tutup botol timbang ketika masih di dalam oven. Jadi sebelum dikeluarkan, kita menutup botol timbang terlebih dahulu. Kemudian segera dimasukkan ke dalam desikator, sehingga tidak ada kadar air maupun dalam udara yang ada air yang bisa masuk kembali ke sampel. Lakukan pekerjaan ini dari awal sampai akhir 2 kali atau duplo dan hitung kadar air dalam contoh. Untuk perhitungan atau pengukuran, kita kadar air sama dengan W1 dikurang W2 dibagi W1 kurang W0 dikali 100. Di mana W0 tadi sudah saya jelaskan bahwa W0 adalah bobot botol timbang kosong dan tutupnya. Sedangkan W1 adalah bobot timbang botol, tutup, dan contoh sebelum dikeringkan. Sedangkan untuk W2 itu bobot botol, tutup, contoh yang sudah dikeringkan. Kemudian kita akan menguji kadar lemak dari susu tersebut, susu bubuk. Peralatannya itu neraca analitik, pipot volumetrik, 20 ml, penangkas air, labu ekstraksi, centrifuge, oven, desikator, pinggan aluminium atau labu lemak, dan juga gelas ukur. Untuk prinsipnya,
Lemak susu dalam contoh dihidrolisis dengan amonia dan alkohol kemudian diekstraksi dengan ether. Ekstrak ether yang diperoleh yang kemudian diuapkan sampai kering dalam pinggan aluminium dan kadar lemak susu dihitung secara gravimetri. Untuk cara kerja, kita timbang 1 gram contoh susu bubuk ke dalam labu ekstraksi, tambahkan 10 ml air suling, aduk sehingga membentuk pasta, dan panaskan jika diperlukan. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml sampai dengan 25 ml amonium hidroksida pekat. Panaskan dengan panas air pada temperatur 60 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius selama 15 menit. Sekali diaduk dan dinginkan. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, 10 ml alkohol 95%, kemudian tutup labu ekstraksi dan aduk selama 15 detik. Untuk ekstraksi pertama, tambahkan 25 ml ethyl ether, tutup labu ekstraksi dan kocok dengan kencang selama 1 menit. Dan selama ekstraksi pertama itu, kita longgarkan sesekali tutup labu apabila diperlukan. Selanjutnya kita tambahkan 25 ml petrolatum, tutup labu ekstraksi dan kocok dengan kencang selama 1 menit. Selama proses tersebut juga kita longgarkan sesekali tutup labu bila diperlukan. Selanjutnya kita sentrifuge labu tersebut pada kecepatan 600 rotasi per menit selama 30 detik sehingga terjadi pemisahan fase air merah muda terang dan ether dengan jelas. Kemudian tuangkan lapisan ether dengan hati-hati ke dalam labu lemak atau pinggan aluminium kosong yang telah diketahui bobotnya. Lapisan air digunakan untuk ekstraksi berikutnya. Untuk ekstraksi kedua, ulangi cara kerja 3-10 tadi dengan penambahan 15 ml. Dengan menambah 5 ml alkohol 95%, 15 ml ethyl ether, dan 15 ml petroleum ether. Selanjutnya untuk ekstraksi ketiga, ulangi cara kerja 3-10 dengan tanpa penambahan alkohol 95%, 15 ml ethyl ether, dan 15 ml petroleum ether. Ekstraksi ketiga tersebut tidak perlu dilakukan jika sampel merupakan susu bubuk skim. Kemudian selanjutnya, uapkan pelarut di atas penangas air dan keringkan labu lemak yang berisi ekstrak tersebut dalam oven pada temperatur 100 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 30 menit. Atau oven vakum pada temperatur 70 derajat Celcius sampai dengan 75 derajat Celcius dengan tekanan kurang dari 50 mm Hg atau 6,7 kilo Pascal. Terakhir dinginkan dalam desikator dan timbang sampai dengan bobot tetap. Untuk perhitungannya, kadar lemak susu sama dengan W1 dikurang W0 bagi W dikali 100, di mana W adalah bobot contoh, kemudian W1 adalah bobot labu lemak kosong, dan W1 tadi itu bobot labu lemak yang kosong dan lemak. Untuk W0 itu bobot labu lemak kosong saja. Untuk ketelitian, kisaran hasil 2 kali ulangan maksimum 10% dari nilai rata-rata hasil lemak atau deviasi maksimum 4%. Jika kisaran lebih besar dari 10% atau deviasi lebih besar dari 4%, maka uji harus diulang kembali. Berikutnya ada uji total padatan susu. Ini termasuk dalam uji kadar protein. Untuk peralatannya kita ada desikator, cawan porselen, oven, dan raca analitik. Untuk cara kerjanya, panaskan cawan porselen beserta tutup di sebelahnya pada oven bertemperatur 102 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian tutup cawan porselen dan tempatkan segera ke dalam desikator. Kemudian diamkan pada temperatur ruang selama 30 menit. Kemudian timbang dengan ketelitian 0,1 mg. Selanjutnya hangatkan contoh uji pada temperatur 35 derajat Celcius
sampai dengan 40 derajat Celcius dengan menggunakan penangkas air. Aduk secara perlahan, dinginkan contoh dengan segera pada temperatur 20 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Untuk mengurangi evaporasi air, selama pengadukan, wadah pengaduk harus selalu dalam keadaan tertutup, sehingga tidak ada yang terjadi evaporasi. Timbang 1 sampai dengan 5 gram contoh uji yang telah dipreparasi pada cawan porselen. Miringkan cawan untuk menyebarkan contoh uji hingga ke dasar cawan. Tempatkan cawan porselen tanpa penutup pada air mendidih di dalam penangkas air. Sedemikian rupa sehingga bagian dasar cawan terpapar secara maksimum dan secara langsung dipanaskan oleh uap air. Kemudian biarkan selama 30 menit. Selanjutnya keluarkan cawan dari penangkas air dan masukkan cawan porselen beserta penutup di sebelahnya dalam oven temperatur 102 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian tutup cawan porselen dan pindahkan segera ke dalam desikator. Dinginkan cawan porselen dan tutupnya pada temperatur ruang setidaknya selama 30 menit dan timbang dengan ketelitian 0,1 mg. Panaskan kembali cawan beserta tutup yang diletakkan di sebelahnya dalam oven sama temperatur 102 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian tutup cawan porselen dan pindahkan segera ke dalam desikator. Dinginkan cawan porselen dan tutupnya pada temperatur ruang setidaknya selama 30 menit dan timbang dengan ketelitian 0,1 mg. Terakhir kita ulangi tahap 9 sampai diperoleh perbedaan bobot tidak lebih dari 1 mg. Catat bobot terendah. Untuk pengukuran, total padatan sama dengan W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0 dikali 100. Di mana W0 adalah cawan kosong dan tutupnya. W1 merupakan bobot cawan, tutup, dan contoh sebelum dikeringkan. Dan W2 pastinya bobot cawan, tutup, contoh setelah dikeringkan. Kisaran untuk ketelitiannya, kisaran hasil 2 kali ulangan maksimum 5% dari nilai rata-rata hasil kadar air atau deviasi maksimum 2%. Jika kisaran lebih besar dari 5% atau deviasi lebih besar dari 2%, maka uji harus diulang kembali. Selanjutnya kita untuk mengukur kadar proteinnya dalam padatan susu lemak. Peralatan ada alat destilasi Kjeldahl konvensional atau otomatis, alat destruksi, neraca analitik, penangkas air, buret 10 ml, labu ukur 500 ml, 100 ml, dan 50 ml, Erlenmeyer 500 ml, dan pH meter. Sebelumnya, prinsip dari kadar protein ini, uji kadar protein ini, contoh didestruksi dengan menggunakan campuran asam sulfat pekat dan kalium sulfat atau K2SO4. Menggunakan katalis Cooper sulfat untuk melepaskan nitrogen dari protein sebagai garam amonium. Garam amonium tersebut diuraikan menjadi NH3 pada saat destilasi menggunakan NaOH. NH3 yang dibebaskan dan diikat dengan asam borat menghasilkan amonium borat yang secara kuantitatif dititrasi dengan larutan baku asam sehingga diperoleh total nitrogen. Kadar protein diperoleh dari hasil kali total nitrogen dengan 6,38 dan dihitung dalam padatan susu tanpa lemak. Untuk reaksi, terlihat seperti ini. Cukup banyak reaksinya, kalium sulfat, larutan koper, asam sulfat, natrium hidroksida, indikator metil red, terus ada larutan asam borat, larutan standar asam hidroklorida, amonium sulfat, triptofan, sukrosa, dan juga batu didih. Cara kerjanya, kita ada dibagi menjadi 5. Pertama ada preparasi atau uji, ditambahkan dalam tabung digesis 12 gram K2SO4, 1 ml larutan CuSO4,
1 sampai dengan 2 gram contoh dan 20 ml H2SO4. Gunakan H2SO4 untuk membeles larutan COSO4, K2SO4 atau contoh uji yang tertinggal di permukaan tabung digesti. Selanjutnya kita ada proses digesti. Ada atur blok digesti pada temperatur awal rendah untuk mengendalikan busa antara 180 dan 230 derajat Celcius. Pindahkan tabung digesti ke dalam alat destruksi. Digestikan contoh uji selama 30 menit hingga terbentuk asap. Kemudian naikkan temperatur blok digesti hingga bertemperatur 410 sampai dengan 430 derajat Celcius. Lanjutkan proses digesti sampai larutan menjadi jernih. Lakukan dalam lemari asap atau lengkapi alat penghisapan asap. Setelah larutan berwarna jernih, kehijau-hijauan, lanjutkan proses digesti pada temperatur 410 sampai dengan 430 derajat Celcius selama 1 jam. Pada saat itu, H2SO4 akan mendidih. Bila didihan dari larutan jernih tidak terlihat, menandakan temperatur dari blok digesti terlalu rendah. Bila demikian, proses digesti dilakukan selama 1,75 sampai dengan 2,5 jam. Gunakan contoh uji susu yang berprotein tinggi dan berlemak tinggi, dan tetapkan kadar proteinnya dengan meningkatkan waktu pendidihan 1 jam sampai dengan 1,5 jam atau 1,5 jam. Setelah terbentuk cairan berwarna jernih kehijauan. Rata-rata hasil protein akan meningkat dengan meningkatnya waktu didih. Jadi konsisten dan kemudian akan menurun bila waktu didih terlalu lama. Pada akhir tahap digesti, larutan harus jernih dan bebas dari bahan-bahan tak terdestruksi. Keluarkan tabung digesti dari blok digesti. Diamkan hasil digesti menjadi dingin pada temperatur ruang selama 25 menit. Hasil digesti yang telah dingin berbentuk cair atau cair dengan sedikit endapan kristal di bagian bawah tabung. Terakhir, jangan biarkan hasil digesti tak terlarut berada dalam tabung semalaman, karena akan terus mengkristal selama waktu tersebut dan akan sangat sulit untuk mendestruksi kembali kristal tersebut menjadi larutan. Jika kristalisasi berlebihan setelah 20 menit, dapat menyebabkan kehilangan asam yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan hasil uji yang rendah. Kehilangan asam yang tidak diinginkan juga dapat disebabkan pengeluaran asap yang berlebihan atau proses digesti yang terlalu lama akibat temperatur digesti yang terlalu rendah. Untuk mereduksi laju penurunan asam, turunkan laju pengeluaran asap. Selanjutnya kita ada proses destilasi. Pertama itu nyalakan kondensor air pada alat destilasi. Pasang tabung digesti yang mengandung larutan hasil digesti. Pada unit destilasi, tempatkan air Lemaire yang berisi 50 ml larutan asam borat di bagian bawah. Kondensor tepat di bawah bagian outlet. Atur unit destilasi untuk mengeluarkan 55 ml larutan NaOH. Jika larutan NaOH telah digunakan 40%, maka volume NaOH yang dikeluarkan diatur menjadi 65 ml. Operasikan unit destilasi sedemikian rupa untuk mendestilasi uap amonia yang dibebaskan melalui penambahan larutan NaOH. Kumpulkan destilat yang terdapat pada larutan asam borat. Dapat selanjutnya kita lakukan titrasi. Titra larutan campuran destilat pada air Lemaire dengan HCl dengan menggunakan buret. Titik akhir titrasi diperoleh pada saat terjadi perubahan warna titer menjadi merah muda. Estimasikan pembacaan buret dengan ketelitian 0,05 ml. Bantuan mengaduk magnetik dapat membantu dalam penampakan titik akhir titrasi. Alternatif proses, titar larutan campuran destilat pada air Lemaire dengan HCl menggunakan alat titrasi otomatis yang dilengkapi dengan pH meter. Titik akhir titrasi
diperoleh pada saat pH mencapai 4,6 yang menjadi titik tercuram pada kurva titrasi. Hitung jumlah titran yang digunakan. Untuk uji Blanco, titer Blanco dengan HCl dengan menggunakan buret atau alat titrasi otomatis yang dilengkapi dengan pH meter, sebagaimana yang digunakan pada uji contoh uji. Uji Blanco menggunakan prosedur digesti sampai dengan titrasi dengan mengganti contoh uji dengan 5 ml air dan sekitar 0,85 gram sukrosa. Catat nilai Blanco. Bila nilai Blanco berubah, segera identifikasi penyebabnya. Jumlah titran yang digunakan pada uji Blanco harus lebih besar daripada 0. Nilai Blanco biasanya sama dengan atau lebih rendah dari 0,2 ml. Untuk ketelitian dari proses kadar protein ini, kisaran hasil 2 kali ulangan maksimum 5% dari nilai rata-rata hasil kadar protein atau deviasi maksimum 3%. Jika kisaran lebih dari 5% atau deviasi lebih dari 3%, kau harus diulang. Untuk penghitungan, kadar protein sama dengan V1 dikurang V2 dikali N dikali 14,007 dikali 6,38 dikali 100 bagi W dikali 100 dibagi total pada susu yang sebelumnya kita uji dikurang total lemak yang juga sebelumnya kita uji. Untuk V1 itu adalah volume HCl 0,1 Newton untuk titrasi contoh. Untuk V2 merupakan volume HCl 0,1 Newton untuk titrasi Blanco. Kemudian N adalah normalitas larutan HCl. Kemudian W adalah bobot contoh. Kemudian 14,007 itu adalah bobot atom nitrogen. Sedangkan 6,38 adalah faktor konversi protein lemak susu. Berikutnya ada uji Scorch Particles. Untuk peralatan kita ada neraca analitik, pengaduk atau blender, kertas saring diameter 32 mm dengan ukuran porel 5 mikrometer sampai dengan 10 mikrometer. Penangas air, alat nyaring yang dilengkapi dengan aspirator dengan diameter 28,5 mm. Pengaduk Scorch Particle Standard Disc. Untuk parutnya kita ada Aquades, oktanol atau diglycol laurat L sebagai anti-buih. Untuk prinsip dari Scorch Particle ini, contoh uji dilarutkan dengan Aquades pada temperatur 60 kurang lebih 1 derajat Celcius. Larutan yang diperoleh disaring dengan kertas saring, kemudian dikeringkan. Kertas saring atau disk kering yang mengandung Scorch Particle secara visual dibandingkan dengan kertas saring standar. Untuk cara kerjanya, kita timbang contoh dengan ketelitian 0,1 mg sebesar 32,5 gram untuk susu full cream dan 25 gram untuk susu skim dan skim sebagian. Tuangkan contoh pada gelas pengaduk atau blender, kemudian tambahkan 250 ml Aquades bertemperatur 60 kurang lebih 1 derajat Celcius. Tambahkan 2 sampai dengan 3 tetes bahan anti-buih dan aduk selama 60 detik. Saring larutan contoh dengan menggunakan vakum. Kemudian bilas permukaan kaca pada blender dengan 50 ml Aquades, kemudian saring dengan penyaring yang sama. Akhirnya kita biarkan kertas saring mengering selama 2 jam pada temperatur 35 derajat Celcius. Untuk evaluasi dan pernyataan hasil, kita bandingkan kertas saring yang diuji dengan kertas saring standar, sudah yang terlihat pada gambar A1 ini, dan tetapkan kertas saring yang diuji di antara 2 kertas saring standar untuk mengklasifikasikan Scorch Particles yang terdapat pada kertas saring hasil uji. Dan terakhir, tetapkan kadar Scorch Particle pada lembar klarifikasi sesuai dengan standar kertas saring A, B, C, dan D. Selanjutnya kita indeks ketidaklarutan. Untuk peralatannya kita ada termometer, penangas air yang dapat memertakan temperatur 24 kurang lebih 0,2 derajat Celcius dan atau 50 kurang lebih 0,2 derajat Celcius yang dapat digunakan
sebagai tempat peletakan wadah contoh. Kemudian kita ada mixing jar yang terbuat dari kaca dengan kapasitas 500 ml, kemudian sendok, neraca analitik, gelas ukur berukuran 100 ml kurang lebih 0,5 ml, sikat, mixer, interval timer, sendok spatula, tabung sentrifuge, tabung penghisap yang menempel pada pompa air, bata pengaduk, dan kaca membesar. Untuk reaksinya kita ada silikon anti-foaming agent dan Aquades. Untuk cara kerjanya, pertama ada preparasi contoh uji. Jadi sebelum memulai proses penetapan, pastikan bahwa contoh pada laboratorium telah dijaga temperaturnya 20 sampai dengan 25 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 hari. Sehingga hal-hal yang mempengaruhi ketidakarutan yang disebabkan oleh keadaan fisik dari lemak bersifat konstan antara contoh uji. Aduk contoh pada laboratorium dengan memutar dan membolak-balikan wadah. Jika wadah terlalu penuh, untuk dilakukan penyaluran, pindahkan semua contoh ke wadah yang bersih, kering, tertutup rapat, dan mempunyai kapasitas yang memadai. Selanjutnya kita preparasi mixing jar. Letakkan mixing jar pada penangas air dengan ketinggian air mendekati bagian atas jar. Kemudian atur temperatur mixing jar pada temperatur 20 derajat Celcius atau pada temperatur 50 derajat Celcius selama beberapa waktu. Kemudian untuk penetapannya, kita timbang contoh uji dengan ketelitian 0,01 gram dengan menggunakan sendok atau pada kertas sampling dengan jumlah sebagai berikut. 13 gram untuk susu bubuk full cream dan susu bubuk skim sebagian, 10 gram untuk susu bubuk skim, atau 7 gram untuk whey kering. Selanjutnya kita keluarkan jar dari penangas air, segera keringkan bagian luar jar, dan dengan menggunakan gelas ukur, tambahkan 100 ml kurang lebih 0,5 ml air bertemperatur 24 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius, sesuai dengan jenis contoh uji. Tambahkan 3 tetes silikon anti-foaming agent pada air di dalam mixing jar, dan masukkan contoh uji ke dalam jar dengan menggunakan sikat. Jika perlu sehingga seluruh contoh uji jatuh ke permukaan air, tempatkan mixing jar pada mixer. Nyalakan mixer selama 90 detik, kemudian matikan. Lepaskan mixing jar dari mixer, biarkan jar beberapa saat untuk membiarkan cairan yang terdapat pada putaran mixer masuk ke dalam jar, itu selama tidak kurang dari 5 menit dan tidak lebih dari 15 menit. Tambahkan 3 tetes silikon anti-foaming agent pada campuran di dalam mixing jar. Campurkan dengan mengadukkan selama 10 detik dengan spatula. Segera tuang campuran ke dalam tabung sentrifuge hingga 50 ml. Tempatkan tabung sentrifuge pada alat sentrifuge yang diatur temperaturnya 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Sentrifugasi pada frekuensi rotasi yang dapat menghasilkan akselerasi 160 kN pada bagian bawah tabung. Kemudian putar pada frekuensi putar ini selama 5 menit. Buka tutup tabung sentrifuge dan gunakan spatula untuk membuang supernatan dalam tabung. Tambahkan Aquades pada temperatur 24 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius pada tabung sentrifuge sampai bagian atas memenuhi tanda 30 ml pada tabung. Campurkan endapan yang terdapat pada tabung dengan batang pengaduk. Ketuk-ketukan bagian bawah tabung untuk melepaskan bagian yang menempel pada tabung. Kemudian tambahkan kembali Aquades sampai dengan tanda 50 ml pada tabung. Tutup tabung sentrifuge dengan sumbat karet, bolak-balikan tabung secara cepat sebanyak 5 kali, kemudian buka sumbat karet. Kemudian sentrifugasi selama 5 menit sesuai dengan kecepatan pada percobaan sebelumnya. Keluarkan tabung sentrifuge, tahan tabung dalam posisi vertikal dengan posisi endapan sejajar dengan mata. Kemudian gunakan kaca pembesar untuk melihat volume endapan dengan ketelitian 0,05 ml. Jika volume endapan kurang dari 0,5 ml dan ketelitian 0,1 ml, jika volume
endapan lebih dari 0,5 ml. Untuk penyataan hasil, indeks ketidaklarutan digambarkan sebagai volume endapan yang terdapat pada tabung sentrifuge. Nyatakan hasil dengan menyertakan temperatur air yang digunakan untuk merekonstitusi susu bubuk. Seperti contoh berikut, 0,1 ml pada suhu 20 derajat Celcius dan 4,1 ml pada suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya kita mengukur cemaran logam. Untuk pada ini saya akan membahas cemaran logam timah. Untuk peralatannya ada SSH beserta kelengkapannya, lampu katoda SN, tanur terkalibrasi dengan ketelitian 1 derajat Celcius, neraca analitik, pemanas listrik, penangas air, labu ukur 1000 ml, 100 ml, dan 50 ml, pipet ukur 10 ml dan 5 ml, berskala 0,1 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 50 ml, dan gelas piala 250 ml. Untuk reaksinya seperti berikut adalah larutan kalium klorida, ada asam nitrat, asam klorida, ada larutan baku 1000 mikrogram per mililiter, SN, ada larutan baku kerja SN, dan larutan baku kerja ini memiliki konsentrasi 0 mikrogram per mililiter, 5 mikrogram per mililiter, 10, 15, 20, dan 25 mikrogram per mililiter. Sebelumnya untuk prinsip dari pengujian timah ini, cemaran logam timah, contoh didestruksi dengan HNO3 dan HCl, kemudian tambahkan KCl untuk mengurangi gangguan. SN dibaca menggunakan SSA pada panjang gelombang maksimum 235,5 nanometer dengan nyala oksidasi N2O C2H2. Untuk cara kerjanya, timbang 5 gram sampai dengan 10 gram, contoh, dengan teliti ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Keringkan dalam oven 120 derajat Celcius, tambahkan 30 ml HNO3, pekat dan biarkan selama 15 menit. Jangan tambahkan HNO3 ke dalam contoh jika tahapan destruksi tidak dapat diselesaikan dalam hari yang sama. Panaskan perlahan selama 15 menit di dalam lemari asam. Hindari terjadinya percikan yang berlebihan. Lanjutkan pemanasan sehingga sisa volume 3 ml sampai dengan 6 ml. Atau sampai contoh mulai kering pada bagian bawah. Hindari terbentuknya arang. Angkat Erlenmeyer dari pemanas listrik, tambahkan 25 ml HCl pekat. Panaskan selama 15 menit sampai letupan dari uap C12 berhenti. CL2 berhenti. Tingkatkan pemanasan dan didihkan sehingga sisa volume 10 sampai dengan 15 ml. Tambahkan 40 ml air suling. Aduk dan tuangkan ke dalam labu ukur 100 ml. Bilas Erlenmeyer tersebut dengan 10 ml aquabites. Kemudian tambahkan 1 ml KCl, dinginkan pada temperatur ruang. Tepatkan dengan air suling sampai tanda garis dan saring. Siapkan larutan blanko dengan penambahan bereaksi dan perlakuan yang sama, seperti contoh. Baca absorbansi larutan baku kerja dan larutan contoh terhadap blanko menggunakan SSA pada panjang gelombang maksimum 235,5 nanometer dengan nyala oksidasi N2O C2H2. Buat kurva kalibrasi antara konsentrasi logam satuannya 0 mikrogram per mililiter sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Ini sumbu X dan sumbu Y. Plot hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi. Lakukan pekerjaan duplo kedua kali, kita ulang 2 kali, dan dihitung kandungan SN dalam contoh. Untuk perhitungan kandungan timah, gunakan C bagi W dikali V, di mana C adalah konsentrasi timah dari kurva kalibrasi. Kemudian V itu adalah volume larutan akhir, dan W adalah bobot contoh.
Untuk ketelitian, kisaran hasil 2 kali ulangan RSD atau Relative Standard Deviation maksimum 16%. Jika RSD lebih besar dari 16%, maka analisis harus diulang kembali. Kemudian selanjutnya ada cemaran arsen atau pengujian. Pengujiannya, peralatan SSA yang dilengkapi dengan lampu, katoda arsen, dan generator uap hibrida. Tanur kalibrasi, microwave digester, peraca analitik, pemanas listrik, burner atau Bunsen, labu Keldal 250 ml, labu terbuat dari boros silikat berdasar bulat 50 ml, labu ukur 1000 ml, 500 ml, 100 dan 50 ml, gelas ukur 25 ml, pipet volumetrik 25 ml, pipet ukur berskala 0,05 ml, atau mikroburet terkalibrasi, cawan porselen 50 ml, dan gelas piala 200 ml. Untuk cemaran arsen menggunakan reaksi yang paling banyak dibandingkan penguji-pengujian sebelumnya. Di mana misalnya ada asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat, amonium oksalat, hidrogen peroksida, dan ratan natrium borohibrida, ratan asam klorida, timah klorida, kalium iodida, larutan baku 1000 mikrogram per mililiter, larutan baku 100 mikrogram per mililiter, larutan baku 1 mikrogram per mililiter, dan larutan baku kerja arsen. Sebelumnya untuk prinsip dari cemaran logam ini, contoh didestruksi dengan asam menjadi larutan arsen. Larutan arsen direduksi dengan Kl menjadi arsen 3+, dari arsen 5+ menjadi arsen 3+, dan direaksikan dengan NaBH4 atau SnCl2, sehingga terbentuk ASH3 yang kemudian dibaca dengan SSA pada panjang gelombang maksimum 193,7 nanometer. Cara kerjanya pertama ada pengabuan basah, timbang 5 gram sampai dengan 10 gram. Contoh ke dalam labu Keldal 250 ml, tambahkan 5 ml sampai dengan 10 ml NO3 pekat, dan 4 ml sampai dengan 8 ml H2SO4 dengan hati-hati. Setelah reaksi selesai, panaskan dan tambahkan HNO3 pekat sedikit demi sedikit, sehingga contoh berwarna coklat atau kehitaman. Tambahkan 2 ml HClO4 70% sedikit demi sedikit, dan panaskan lagi, sehingga airton menjadi jernih atau berwarna kuning. Jika terjadi pengarangan setelah penambahan HClO4, tambahkan lagi sedikit HNO3 pekat. Dinginkan, tambahkan 15 ml H2O dan 5 ml Na42C2O4. Jenuh. Panaskan sehingga timbul uap SO3 di leher labu. Dinginkan, pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 50 ml dan encerkan dengan air. Suling sampai tanda garis. Pipet 25 ml larutan di atas dan tambahkan 2 ml HCl8, 0,1 ml Kl 20%. Kemudian kocok dan biarkan minimum 2 menit, minimal 2 menit. Siapkan larutan belangko dengan penambahan reaksi dan perlakuan yang sama seperti contoh. Tambahkan larutan reduksi NaBH4 ke dalam larutan baku kerja arsen, larutan contoh dan larutan belangko. Baca absorbansi larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan belangko menggunakan SSA tanpa nyala pada panjang gelombang 193,7 nanometer. Buat kurva kalibrasi antara konsentrasi logam sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Plot hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi. Terakhir kita lakukan pekerjaan pengabuan basah ini secara 2 kali atau duplo dan hitung kandungan AS dalam contoh. Selanjutnya kita ada destruksi menggunakan microwave digester atau destruksi sistem tertutup. Namanya timbang 1 gram contoh ke dalam tabung destruksi, tambahkan 5 ml HNO3, 1 ml H2O2, kemudian tutup rapat. Masukkan ke dalam microwave digester dan kerjakan sesuai dengan petunjuk pemakaian alat.
Setelah dingin, pindahkan larutan destruksi ke dalam labu ukur 25 ml secara kuantitatif. Encerkan dengan air suling sebagai sampai tanda garis. Pipet 10 ml larutan destruksi ke dalam labu borosilikat berdasar bulat 50 ml. Tambahkan mililiter larutan Mg NO32, uapkan di atas pemanas listrik hingga kering dan alangkan. Abukan dalam tanur dengan temperatur 450 derajat Celcius kurang lebih selama 1 jam. Kemudian dinginkan larutan dengan 2 ml HCl 8 molar, 0,1 ml Kl 20%, dan biarkan minimum 2 menit. Tuangkan larutan tersebut ke dalam tabung contoh pada alat. Siapkan NaBH4 dan HCl dalam tempat yang sesuai dengan yang ditentukan oleh alat. Tuangkan larutan baku kerja arsen 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, dan 0,05 mikrogram per mililiter, serta blanko dalam 6 tabung contoh lainnya. Nyalakan burner atau Bunsen, serta tombol pengatur aliran reaksi dan aliran contoh. Baca nilai absorbansi tertinggi larutan bekerja arsen dan contoh dengan blanko sebagai koreksi. Buat kurva kalibrasi antara konsentrasi AS atau arsen mikrogram per mililiter sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Plot hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi. Oke, sama seperti sebelumnya, kita lakukan pekerjaan duplo dan hitung kandungan arsen dalam contoh. Kemudian untuk perhitungan kandungan arsen, dengan C per W dikali V dikali FP. Mana C konsentrasi arsen dari kurva kalibrasi, kemudian V adalah volume larutan akhir, dan W itu bobot contoh, dan FP itu adalah faktor pengenceran. Untuk ketelitian, kisaran hasil 2 kali ulangan RSD atau Relative Standard Deviation maksimum 16%. Jika RSD lebih besar dari 16%, maka analis harus diulang kembali. Sebenarnya kandungan arsen itu untuk ketelitiannya sama seperti kandungan timah, namun perhitungannya berbeda. Pada kandungan arsen ada faktor pengenceran, sedangkan pada kandungan timah tidak. Dan untuk terakhir untuk aflatoksin M1, peralatannya ada seperangkat alat kromatografi cair kinerja tinggi yang dilengkapi dengan detektor fluoresen dan kolom oktadesilan, vakum manifold, penangas air, centrifuge, magnetic stirrer, gelas piala 200 ml, immunoaffinity column, pipet volumetrik terkalibrasi, labu ukur 50 ml, tabung bertutup ulir 5 dan 10 ml, mikrosiring 100, 250, dan 500 mikroliter, kertas saring standar kromatografi berukuran partikel 20 sampai dengan 25 mikrometer, dan vortex. Untuk reaksinya kita ada fosfat buffer salin, natrium klorida, nitrogen, chloroform, asetonitril, metanol, ultra pure water, asam nitrat, air bebas ion, potasium bromida, larutan standar aflatoksin M1 1 mikrogram per mililiter, larutan baku kerja aflatoksin 0,1 mikrogram per mililiter, dan larutan baku kalibrasi. Untuk prinsip dari pengujian aflatoksin M1 ini, aflatoksin M1 dipisahkan, maksud saya, dengan diekstraksi secara selektif menggunakan immunoaffinity column yang mengandung antibodi spesifik. Antibodi akan secara selektif mengikat aflatoksin M1 atau antigen yang terkandung dalam ekstrak untuk membentuk kompleks antibodi antigen. Komponen lainnya dicuci dari kolom dengan menggunakan air. Aflatoksin M1 dari kolom dielusi dengan asetonitril. Setelah elutat atau eliwat dijadikan konsentrat, jumlah aflatoksin M1 ditetapkan secara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT.
dengan detektor fluorometri. Kemudian untuk cara kerja pertama, jadi ada dua cara kerja. Pertama ada tanpa derivatisasi. Kita pertama ada persiapan larutan contoh. Hangatkan susu sebelum diuji pada temperatur 37 derajat Celcius dengan water bath. Homogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer untuk memisahkan lapisan lemak. Sentrifuge susu pada kecepatan 200 x gram untuk memisahkan lemak dan membuang lapisan tipis di atas lemak. Saring dengan satu atau lebih kertas saring hingga diperoleh filtrat minimum 50 ml. Siapkan IAC hingga mencapai temperatur ruang. Elusikan 50 ml filtrat ke dalam IAC dengan laju alir 2 ml per menit sampai 3 ml per menit. Gunakan vacuum manifold. Cuci IAC dengan 20 ml air dengan laju air tetap. Keringkan IAC dengan menggunakan gas nitrogen. Elusikan standar aflatoksin M1 ke dalam IAC dengan 4 ml asetonitril murni. Biarkan asetonitril kontak dengan IAC selama 60 detik. Tampung hasil elusi metanol dari IAC dan evaporasi lewat sampai kering dengan menggunakan gas nitrogen. Akhirnya, cairkan sampai volume dengan campuran larutan yang digunakan untuk fase gerak, misalnya 200 mikroliter untuk 50 mikroliter injeksi, sampai 1000 mikroliter untuk 250 mikroliter injeksi. Untuk cara penetapannya, injeksikan larutan standar aflatoksin M1 dan Eluat masing-masing pada KCKT dengan kondisi sebagai berikut. Jadi pertama, kolom C18, panjang kolom 25 cm, diameter yang ada dalam 4,6 ml. Atur atau sesuai. Kemudian fase gerak kita pilih salah satu. Nomor 1 itu ada air 75% dan asetonitril 25%. Untuk nomor 2 kita ada air 67% dan asetonitril 33%. Nomor 3 ada air 65%, asetonitril 25%, dan metanol 10%. Untuk fase gerak keempat, air 80%, asetonitril 12%, dan isopranol 8%. Selanjutnya laju alir 0,8 ml per menit. Kemudian detektor fluoresen gamma eksitasi sebesar 365 nanometer dan lambda sebesar 435 nanometer. Volume penyuntikan masing-masing 50 sampai 200 mikroliter. Kemudian cara kerja kedua yaitu menggunakan derivatisasi dengan menggunakan Cobra Cell. Persiapan contoh, kita hangatkan susu pada temperatur 30 sampai dengan 35 derajat Celcius. Elusikan 50 ml sampel pada kolom IAC. Biarkan seluruh sampel melewati kolom secara gravitasi dengan laju alir 1 ml per menit sampai dengan 3 ml per menit. Cuci kolom dengan sebanyak 2 kali menggunakan 10 ml PBS. Keringkan IAC dengan menggunakan sistem vakum. Kemudian elusikan 2 kali 0,5 ml metanol dan pindahkan 0,5 ml Eluat ke dalam tabung vial atau sampler. Tambahkan 0,5 ml ultra pure water ke dalam tabung vial dan vortex. Oke, kita injek 100 mikroliter ke dalam KCKT. Untuk cara penetapan kita injeksikan masing-masing larutan standar aflatoksin M1 dan Eluat pada KCKT yang dilengkapi Cobra Cell dengan kondisi sebagai berikut. Kolom Zurbas X SB strip AQ, fase geraknya air, asetonitril, metanol dengan perbandingan 5:1:1. Kemudian tambahkan 100 mikroliter asam nitrat dan 0,3 gram potasium bromide atau potasium bromida pada setiap liter fase gerak untuk post column. Bromine derivatization dengan Cobra Cell. Laju alirnya 2 ml per menit. Detektornya fluorescence, lambda eksitasi sebesar 360 nanometer dan lambda emisi sebesar 440 nanometer.
Untuk volume penyuntikan, masing-masing 100 mikroliter. Kemudian untuk interpretasi hasil, WM sama dengan WA dikali V1 bagi VI dikali 1 per VS. Tadi seharusnya itu VF per VSI dikali 1 dibagi VS. Di mana WM adalah volume aflatoxin M1 pada sampel dengan satuan nanogram per mililiter atau mikrogram per mililiter. Kemudian WA itu adalah tinggi atau area peak aflatoxin M1. Kemudian VF itu adalah volume akhir eluat yang dilakukan kembali. Kemudian VI itu adalah volume eluat yang diinjeksi. Dan VS itu adalah volume sampel yang dielusikan ke dalam kolom IAC. Kira sekian presentasi mengenai pengujian atau analisis susu bubuk dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.